Sudah ada 9 peserta. Sepertinya kita mulai saja ya Pak F untuk sesi hari ini. Nanti hari ini akan ada dua sesi, yakni ada sesi pertama pukul 8 sampai dengan pukul 10. Nanti kita break dulu selama 30 menit. Setelah itu dilanjutkan untuk sesi kedua 10.30 sampai dengan pukul 12.30. Tapi waktunya nanti bisa menyesuaikan kalau kiranya sudah selesai juga tidak apa-apa untuk disudahi. Saya rasa cukup pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya, mulai sesi pada hari ini. Terima kasih. Baik, sama-sama. Dengan Mbak siapa tadi? Mohon maaf. Eh, Rizky atau Kiki boleh. Oke, terima kasih Kiki sudah dibuka dan diperkenalkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan sekali lagi nama saya Rahmatullah. Tapi saya pengen punya pantun nih ya, punya pantun biar bapak ibu itu lebih akrab dengan saya. Ke masjid pakai sendal, jangan lupa jangan pulang pakai sepatu. Biar kita kenal panggil saja saya Ratu. Jadi kalau misalnya ada Mas Faris di sini, em, Mas Faris akan merefer saya sebagai Mas Ratu. Jadi Ratu ini nama beken saya ya. Sudah dari dulu singkatan dari Rahmatullah. Ya gitu. Aneh nih kalau misalnya ada orang panggil saya Rahmat, artinya belum terlalu kenal saya. Tapi kalau di kesempatan ini saya berharap Bapak Ibu semua merasa akrab dengan saya, panggil saya dengan Mas Ratu. Seperti itu ya. Nah, pagi ini saya diminta oleh Mas Farid untuk membawakan terkait PPH pasal 21, di mana terkait PPH pasal 21 ini dibagi menjadi 3 sesi, dan hari ini ada 2 sesi. Jadi kalau mau saya berikan overview bahwa di 3 sesi ini kita akan belajar dari secara teori prinsipal gitu ya, kemudian sampai dengan komponen-komponen dalam menghitung PPh satu sampai dengan contoh-contohnya. Jadi di dalam paparan nanti saya akan berikan kesempatan juga Bapak Ibu di tengah-tengah untuk memberikan pertanyaan. Siapa tahu ada penjelasan saya yang kurang lengkap atau butuh diklarifikasi. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, saya izin untuk share screen dulu. Oke. Ini biar interaktif, Bapak Ibu juga bisa sambil melihat paparan yang saya akan sampaikan. Saya izin untuk memberikan file paparannya juga di dalam kolom chat. Jadi ya, atau mau dibaca ulang gitu ya, karena memang materi kita lumayan banyak. Kenapa saya bilang lumayan banyak? PPH 21 itu sendiri sudah sangat apa namanya komprehensif. Eh, karena dia ekornya banyak, ibarat tanaman ini serabutnya banyak nih ya, cabangnya kemana-mana. Apalagi sejak adanya beberapa aturan yang dirubah dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang Cipta Kerja, kemudahan berusaha di mana ada dividen. Nah, ini kita akan akan bahas bagaimana dividen berdampak pada pemotongan PPh pasal 21. Seperti itu. Oke. Ya, jadi ini lagi proses loading ya.
Oke, jadi tadi perkenalannya ini saya rasa sudah cukup. Bapak Ibu yang punya Instagram bisa follow ya. Kita bisa mutualan gitu ya. Baik. Oke, langsung saja saya ke materi kita ya. PPh pasal 21 itu apa sih gitu. PPh pasal 21 itu apa? Jadi pada dasarnya pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri atas atas penghasilan, gaji dan lain-lain. Gaji, upah, honorarium, tunjangan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk natura yang tidak dikecualikan sebagai objek PPh. Artinya natura-natura yang dianggap nantinya merupakan tambahan penghasilan secara ekonomis oleh orang pribadi sehubungan dengan, nah ini ada kata-kata pekerjaan atau jabatan atau jasa yang dilakukan oleh orang pribadi. Jadi Bapak Ibu kalau saya lompat langsung terkait dengan PPh pasal 21, ini merupakan satu dari beberapa kewajiban pemotongan atau withholding tax yang mana merupakan mekanisme pelunasan pajak melalui pemberi penghasilan. Nah, pelunasan pajak melalui pemberi penghasilan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, saya membuat skema bahwa PPh 21 ini sangat terkait dengan kita sebagai orang pribadi. Kenapa? Kalau kita ngomong PPh pasal 21 atau pajak penghasilan, yang menanggung secara ekonomis atau penanggung pajak atau uangnya yang keluar siapa sih sebenarnya? Uang yang keluar sebenarnya adalah orang pribadi penerima penghasilan. Namanya pajak penghasilan dikenakan bagi yang menerima penghasilan. Namun demikian, PPh pasal 21 itu secara administratif penyetornya adalah pemberi penghasilan. Nah, sebagai gantinya, ketika pemberi penghasilan memberikan penghasilan ke orang pribadi, maka pemberi penghasilan juga memberikan bukti potong. Bukti bahwa penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau pekerjanya itu sudah dipotong pajak. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi penanggung pajak secara ekonomis adalah orang pribadi penerima penghasilan, yakni yang dipotong, namun yang bertanggung jawab melakukan penyetoran, pelaporan itu adalah pemberi penghasilan. Apabila, nah ini sangat penting dicatat, apabila pada suatu hari pemberi penghasilan memberikan saja penghasilan tanpa memotong, ya, penanggung pajak ekonomisnya bergeser dari orang pribadi penerima penghasilan ke pemberi penghasilan, karena bagaimanapun juga kewajiban pemotongan itu berada pada pemberi penghasilan. Ini akan dikejar terlebih dahulu. Jadi dalam artian, wah, badannya ini punya biaya gaji, punya pajak pegawai, tidak memotong, suatu saat diperiksa, maka pemberi penghasilanlah yang kemudian menanggung. Kenapa? Karena ketika dia memberikan penghasilan, ini masih full belum ada pemotongan PPh pasal 21. Ya, jadi ya namanya pegawainya udah pergi gitu ya, udah menikmati seluruh uang itu full 100%. Akhirnya yang harus menanggung ketika diperiksa adalah pemberi penghasilan. Jadi ini juga berlaku bagi kewajiban pemotongan di semua PPh pasal yang lain. Jadi begitu konsepnya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah apa namanya diberikan pemotongan, kemudian disetorkan melalui bank atau channel pembayaran, lalu melaporkan pemotongan-pemotongan tersebut, bukti-bukti potong tersebut dalam laporan SPT masa PPh pasal 21. Nah, kalau kita ngomong secara perhitungan, maksudnya gimana? Nah, ini adalah perhitungan PPh pasal 21 yang kita akan pelajari, ya. Ini adalah, let's say ini adalah apa namanya perhitungan payroll-nya pegawai sebuah perusahaan. Ya, ini income atau tambahan-tambahan yang dimasukkan sebagai perhitungan penghasilannya yang bersangkutan. Dan ini adalah pengurang-pengurangnya. Salah satunya adalah PPh pasal 21. Sehingga nanti take home pay yang diberikan kepada eh, pegawainya itu adalah bersih setelah income dikurangi potongan-potongan yang ada termasuk PPh 21. Ya. Jadi secara singkat seperti itu critical point
di dalam PPh pasal 201 sebagai withholding tax atau kewajiban pemotongan pelunasan melalui pemberi penghasilan. Nah, sekarang kita nanya bagaimana siapa sih pemotong PPh pasal 21 itu ya? Kita akan bedah satu-satu pemotong PPh pasal 21 itu of course merupakan pemberi kerja dan bisa orang pribadi selain badan ya, bisa orang pribadi, yakni orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ya. Jadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi tidak semua orang pribadi, misalnya Bapak Ibu punya ART di rumah gitu ya, supir, ya kalau Bapak Ibu memperkerjakannya bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan Bapak bebas Bapak Ibu gitu ya, maka itu bukan eh, merupakan pemberi kerja pemotong PPh pasal 21. Ya, punya asisten rumah tangga, supir dan sebagainya. Nah, kemudian ada cabang perwakilan atau unit yang melakukan administrasi pembayaran gaji. Artinya apa? Jadi bisa jadi Bapak Ibu ditempatkan di sebuah cabang perusahaan yang mempunyai NPWP sendiri dan diberikan keleluasan atau anggaran tersendiri untuk memberikan gaji. Ya, jadi garis bawah isu terkait yang melakukan administrasi pembayaran gaji. Apakah ada cabang yang tidak memberikan gaji? Bisa jadi ada. Misalnya bank-bank ya, biasanya bank itu terpusat sudah di kantor pusatnya. Atau bagaimana ada cabang-cabang lain yang tidak punya eh, pembayaran gaji untuk karyawan di situ karena kantor pusat yang melakukan, gitu ya. Jadi di garis bawahi administrasi pembayaran gaji. Kemudian bendahara atau pemegang kas pemerintah. Nah, meskipun bendahara atau pemegang kas pemerintah ini bukan dianggap badan ya karena dia bukan subjek pajak yang melapor SPT tahunan juga, tapi karena dia juga memberikan penghasilan kepada misalnya PNS, kepada peserta kegiatan, honorer, maka dia juga merupakan pemotong PPh pasal 21 gitu ya. Kemudian dana pensiun, BPJS, tenaga kerjaan dan badan-badan lainnya ya pada dasarnya sama lah dengan badan. Kenapa? Ya dana pensiun yang memberikan secara berkala atau bulanan kan pada dasarnya ngegaji meskipun pensiunan gitu ya. Jadi otomatis juga merupakan pemotong PPh pasal 21. Memang ada yang pensiunannya besar, ada gitu ya. Bahkan PNS juga untuk golongan tertentu masih ada yang di atas PTKP atau sebenarnya di bawah PTKP, tapi kalau misalnya ditambahin sama THR dan sebagainya, ujungnya setahun juga di atas PTKP. Maka mereka tetap juga memotong PPh pasal 21. Kemudian penyelenggara kegiatan, ya, penyelenggara kegiatan ini termasuk badan pemerintah, organisasi nasional internasional, orang pribadi lembaga lainnya yang membayar honorarium, ya, apapun itu bentuknya, hadiah atau penghargaan kepada orang pribadi berkenan dengan sesuatu kegiatan. Bapak Ibu bikin workshop gitu ya, seminar dan sebagainya di dalamnya ada uang saku gitu ya. Yaitu juga merupakan eh, objek pemotongan PPh pasal 21 gitu ya, pelatihan-pelatihan. Nah, ini. Oke, sekarang kalau tadi kita udah membahas terkait dengan pemotong PPh pasal 21, nah sekarang adalah bukan pemberi kerja atau bukan pemotong PPh pasal 21. Ini simpel aja, jadi karena kantor perwakilan negara asing secara represi timbal balik juga secara perjanjian internasional ya udah ya, Indonesia juga tidak dikenakan dan diminta memotong PPh pasal 21 di negara yang ada dubes kita di sana. Nah, gitu. Kemudian organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, gitu ya, ASEAN dan sebagainya. Terus pemberi kerja orang pribadi bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ini penegasan dari yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni orang pribadi bukan dalam rangka kegiatan usaha. Bapak Ibu panggil tukang perbaikin rumah itu kan bukan dalam rangka kegiatan usaha. Jadi Bapak Ibu tidak punya kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21. Ya, seperti itu. Mungkin ada satu pertanyaan dulu terkait pemotong. Kalau nggak ada, saya move ke topik selanjutnya. Nah, sekarang subjek atau siapa yang dipotong. Ya, subjek dari pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, subjek PPh pasal 21, of course, merupakan orang-orang yang kita berikan penghasilan. Pegawai, orang pribadi itu kata kuncinya. Jadi bukan badan yang kita potong PPh pasal 21 karena PPh pasal 21 PPh untuk
yang kita bayarkan ke badan itu masuk di PPh lain. Nanti dibahas mungkin di sesi yang lain ya. Nah, kemudian terkait dengan jadi itu intinya adalah orang pribadi. Jadi ada pegawai. Pegawai ini apa saja ya? Bisa pegawai, pegawai tidak tetap, bukan pegawai gitu ya. Kemudian tenaga ahli dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Kemudian ada penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat. Ya pada dasarnya ya tadi orang-orang yang pensiun dan diberikan eh, penghasilan selama masa pensiunnya gitu ya. Kemudian bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa pegawai ada juga bukan pegawai. Nanti kita akan bahas bagaimana menentukan yang mana pegawai, mana bukan pegawai. Kemudian anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pekerja bebas. Maaf, tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Kenapa mesti ditegaskan seperti ini? Karena ada juga anggota dewan komisaris yang juga diperlakukan sebagai pegawai tetap. Kenapa ditegaskan seperti ini di list berbeda? Karena kalau misalnya anggota dewan komisaris yang berangkap sebagai pegawai tetap, nanti hitungannya sebagai pegawai tetap gitu ya. Nah, kalau anggota dewan komisaris kan biasanya memang pasif gitu. Dan kalau dipisah begini memang ada niatan yang berbeda terkait penghitungannya akan berbeda juga. Kemudian terkait mantan pegawai. Wah, kok bisa mantan pegawai kita potong juga PPh pasal 21? Karena memang terjadi di lapangan mantan pegawai meskipun sudah tidak kerja, mungkin karena atas prestasi atau pekerjaannya atau proyeknya ketika dia masih bekerja itu ada apa namanya berlebih dan dapat bonus gitu ya. Ini biasanya ada di BUMN. Kita sebutnya tantiem gitu ya. Nah, kemudian ada peserta kegiatan. Of course, tadi penyelenggara kegiatan, maka peserta kegiatan lah yang dipotong. Seperti itu. Nah, kita akan membedah nih. Yang mana tuh menurut aturan pajak, dia maksud pegawai tetap. Gitu ya. Pegawai tidak tetap, bukan pegawai. Kita mulai dari pegawai tetap. Kitab pemotongan PPh pasal 21 itu yang masih berlaku sampai sekarang adalah Per 16 2016. Per 16 2016. Gampang diingatnya ya. Nah, pegawai tetap adalah yang menerima penghasilan secara teratur. Nah, termasuk anggota dewan komisaris bla 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 yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur atau full time. Ulang 2 kali teraturnya ya. Nah, artinya apa? Kalau kita memahami ini secara prinsip, teratur berdasarkan kontrak, maka pegawai kontrak pun itu merupakan pegawai tetap. Karena dia punya penghasilan teratur dan juga bekerja berdasarkan kontrak yang biasanya merupakan kegiatan inti suatu perusahaan. Gitu ya. Itulah pegawai tetap. Lalu, kemudian pegawai tidak tetap seperti apa? Nah, pegawai tidak tetap itu orang pribadi yang bekerja dengan kita tetap kegiatan utama perusahaan, namun dia hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, ya bisa karena jumlah harinya atau unit hasilnya, gitu ya. Nah, pada umumnya pegawai tetap ya contohnya nih ya buruh pabrik yang dibayar harian yang dipekerjakan hanya pada saat tertentu. Misalnya Bapak ada perusahaan perkebunan ya, ketika lagi panen butuh banyak buruh untuk mengangkut hasil panennya. Nah, ini termasuk pemagang dan calon pegawai. Namun ini ada beberapa isu dan critical point nanti kita akan bahas kalau misalnya ada yang bertanya. Jadi pada dasarnya pemagang atau calon pegawai eh, kita anggap pegawai tidak tetap ya karena sudah jelas di Per 16 PJ 2016. Critical point-nya mungkin nanti adalah bagaimana ini pegawai tidak tetap kan artinya bisa jadi nanti tidak diperpanjang kalau pegawai dan calon pegawai. Tapi kalau misalnya dia pada dasarnya kalau sistem kayak PNS gitu ya, sistem PNS magang, magang 11 bulan, dibayarnya sangat-sangat minim, cuma 1 juta lah anggap.
Tapi ketika dia diangkat, dia dirapel. Nah, dengan penghasilan yang seharusnya diterima sejak pertama kali dia mulai magang, gitu ya. Jadi otomatis untuk hal itu maka perhitungannya ada dua kali, pegawai tidak tetap, namun ketika dia diangkat, dia ada hitungannya berubah menjadi pegawai tetap, dan untuk rapelnya dihitungnya tetap dengan kondisi pegawai tetap. Ya, ini sekedar insight aja. Kalau misalnya nanti udah berkasus seperti itu ya, kita akan bahas juga rapel nanti. Kemudian terkait dengan bukan pegawai. Nah, kalau kita sudah pahami pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, maka selain itu, maka jatuh kepada bukan pegawai. Siapa bukan pegawai itu? Jadi, selain pegawai tetap atau tidak tetap, ya, yang memperoleh imbalan jasa dari pemberi penghasilan, gitu ya. Biasanya pegawai bukan pegawai itu dibayar untuk mengerjakan penunjang kegiatan perusahaan. Contoh bukan pegawai adalah teknisi atau orang yang untuk servis AC. Contoh bukan pegawai adalah konsultan pajak ya. Bisa juga. Contoh bukan pegawai bisa tenaga ahli. Nah, ini tenaga ahli payungnya besar. Ini bisa banyak banget. Tapi kadang kan ada overlap antara bukan pegawai dengan pegawai tidak tetap. Sama-sama jasa, sama-sama diminta oleh pemberi perusahaan. Maka lebih baik untuk kriteria seperti ini, kita lihat dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan apakah dia melakukan kegiatan inti perusahaan atau tidak, gitu ya. Kegiatan inti perusahaan atau tidak. Kalau misalnya ya seperti tukang servis AC, gitu ya, perbaikan-perbaikan printer yang dipanggil sesekali, pembicara, gitu ya, yang tidak apa namanya yang kalau misalnya dia tidak kerja atau tidak kerja perusahaan tetap jalan gitu ya. Nah, maka itu merupakan bukan pegawai. Kemudian pendekatan kedua bisa kita pakai positive list. Jadi bukan pegawai nanti di per 16 ini akan di breakdown apa aja. Mulai dari dokter dan kita akan bahas. Jadi kalau Bapak Ibu mau bingung menentukan yang mana yang pegawai tidak tetap, yang mana yang bukan pegawai, lihat dulu positive list dari bukan pegawai. Namun demikian, positif list dari bukan pegawai ini bersifat terbuka atau antara lain. Nanti kita akan lihat juga. Kayak gitu. Nah, yang jelas kita bisa pakai dua pendekatan tadi. Apakah kegiatan inti perusahaan atau kegiatan penunjang. Seperti itu ya. Nah, ini positif list yang terkait dengan bukan pegawai. Kita mulai dari yang pertama. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Ada pengacara, akuntan, arsitek, dokter, eh, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Of course, ini langsung jatuh pada konsep bukan pegawai. Kemudian, ya, bidang kreatif ya, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, iklan, sutradara, kru film, pelukis, dan seniman lainnya. Kemudian olahragawan, kemudian penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk. Nah, ini kata-kata termasuk. Jadi, di luar ini juga bisa. Kalau dalam hukum terkait dengan eh, definisi, apabila kalau meliputi itu artinya close. Close artinya hanya yang disebutkan saja. Ya, tapi kalau termasuk bisa ini bisa yang lain seperti itu ya. Kemudian ada agen iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan yang menemukan langganan atau menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan ya, orang sales di lapangan, petugas dinas luar asuransi ya, agen asuransi dan agen MLM. Nah, begini, inilah merupakan bukan pegawai. Seperti itu ya, bukan pegawai. Paling untuk bukan pegawai dalam hal yang ini,
Ya, ini tergantung apakah penunjang kegiatan perusahaan atau kegiatan inti perusahaan. Seperti itu ya. Kemudian terkait dengan peserta kegiatan. Subjek PPH pasal 21. Kalau misalnya badan, perusahaan, atau sebuah event, eh, di mana ada peserta perlombaan, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja, atau anggota dalam suatu kepanitiaan, pendidikan dan pelatihan, atau peserta kegiatan lainnya, ini juga merupakan subjek PPH pasal 21. Tadi udah kita kenal siapa pemotongnya, ini penyelenggara kegiatannya, kemudian ada peserta kegiatannya. Nah, saya kepikiran terkait dengan, di sini. Di sini kan ada penyelenggara kegiatan dan di sini ada kata hadiah. Ini critical poinnya adalah pada bagaimana membedakan hadiah yang merupakan objek PPH pasal 21 dan hadiah yang merupakan objek pasal 4 ayat 2 atau PPH fin. Nanti. Nah, kalau hadiah ya, hadiah yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan suatu kegiatan. Hadiah yang di sini, hadiah yang di sini itu dikenakan PPh 21 apabila atas effort atau kegiatan atau ke suatu apa namanya usaha yang dilakukan oleh peserta-pesertanya untuk mendapatkan hadiah tersebut. Makanya tadi kita melihat ada konsep peserta kegiatan ya bisa apa namanya perlombaan dalam segala bidang ya. Jadi hadiah lomba gitu ya. Kenapa saya tegaskan ini? Karena di PPH pasal 24 ayat 2, hadiah juga merupakan objek apabila dalam bentuk undian, ya. Undian yang dikocok-kocok-kocok gitu ya, diputer-puter-puter, dapat. Itu merupakan objek PPH pasal 4 ayat 2. Apabila bersifat undian bukan lomba atau tidak peserta kegiatan tidak mengeluarkan effort untuk mendapatkan itu, maka dia objek pasal 4 ayat 2 dan PPh-nya lebih besar, sebesar 25%. Ya, Nah, itu aja. Ini kritikal isunya terkait peserta kegiatan. Kemudian juga kemarin ada yang sempat bertanya, apakah pemagang bisa masuk di peserta kegiatan? Tergantung, ya, tergantung evidence-nya apa. Itu aja, kembali ke situ. Karena bagaimanapun juga ketika di dalam tahap korespondensi dengan AR, di dalam tahap pengawasan pajak, ataupun dalam tahap pemeriksaan dengan pemeriksa, selalu back evidence, gitu ya. Kalau ngomong penyelenggara kegiatan, kegiatannya apa dulu, gitu ya. Dan kalau ngomong dia pemagang sebagai pegawai tidak tetap, kontraknya seperti apa, gitu ya. Nah, back to evidence. Tapi pada dasarnya, either way, eh, Bapak Ibu sebagai pemotong, ya dalam hal ini bagian HRD atau apa yang menghitung PPh pasal 21-nya, itu sudah motong, gitu ya. Sudah motong, itu dulu yang pertama. Yang kedua, masalah yang mana nih masuk peserta kegiatan atau sebagai pegawai tidak tetap. Kenapa perlu menjadi perhatian? Karena beda identifikasi subjek, maka beda juga nanti perhitungannya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Kalau misalnya ditentukan peserta kegiatan lainnya, KPP lebih senang karena cara perhitungan peserta kegiatan ini lebih besar caranya daripada pegawai tidak tetap. Seperti itu ya. Jadi back to evidence, apa yang Bapak Ibu bisa buktikan bahwa ini merupakan peserta kegiatan kok. Atau saya masukin peserta kegiatan lainnya deh daripada saya pusing, biar mereka dipotong lebih besar nggak apa-apa gitu ya. Atau ini pegawai tidak tetap kok, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita tadi sudah bahas terkait subjek PPh pasal 21 apa aja. Nah, sekarang bagaimana terkait apabila yang bersangkutan punya NPWP apa tidak? Ya, di dalam peraturan Per 16 untuk yang tidak ber-NPWP dan apabila pemotongannya tidak bersifat final, ya, tidak bersifat final atau yang biasa gitu ya, yang tidak punya NPWP maka 20% lebih tinggi PPh pasal 21 yang dipotong. Artinya apa? Pada saat tahap perhitungan di bagian paling akhir nanti ada tambahan lagi 20% sebelum benar-benar ditentukan berapa PPh pasal 21 terutang. Gitu ya.
Kalau yang final bagaimana? Yang final nanti kita akan bahas ada beberapa PPh Pasal 21 yang bersifat final, yakni yang seperti misalnya pesangon, uang manfaat yang dibayar sekaligus. Nah, meskipun yang bersangkutan tidak punya NPWP, memang tidak dikenakan 20% lebih tinggi. Oke, itu aja ya. Kemudian, bagaimana di prakteknya di lapangan? Yang bersangkutan, pegawai kita misalnya ada yang pada saat diterima dia belum punya NPWP, ya di tengah tahun gitu, di tengah tahun dia ber-NPWP. Nah, kalau di tengah tahun artinya dia di sebelum PPh 21 bulan Desember dilakukan pemotongannya, maka PPh 21 bulan-bulan sebelumnya di mana dia lebih tinggi 120%, itu selisih 20-20-20-nya akan kita gabung untuk melunasi PPh pasal 21 di bulan dia sudah ber-NPWP. Ya, seperti itu. Jadi secara konsep seperti itu artinya 20% atau 20% kelebihan yang dipotong atas dirinya ketika belum ber-NPWP akan digunakan untuk melunasi PPh 21 di bulan dia sudah ber-NPWP. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya sampai akhir tahun dia nggak lapor ke Bapak Ibu sebagai pemberi kerja kalau dia ber-NPWP. Artinya perhitungan PPh pasal 21 yang terakhir ya di bulan Desember sudah dilakukan. Maka otomatis ya tetap 120% lebih tinggi selama setahun, namun diberitahu bahwa bukti potong yang tanpa NPWP tersebut tetap merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan pribadi yang bersangkutan. Ya, merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh yang bersangkutan. Ini salah satu cara. Salah satu cara. Kalau yang bersangkutan akhirnya nanti melaporkan SPT tahunan pribadi, ketika dia mengkreditkan pajak kan lebih tinggi daripada yang seharusnya terutang di dalam SPT tahunannya. Maka otomatis dia akan lebih bayar. Sekedar diinformasikan saja, kalau terjadi seperti ini bisa dikembalikan namun melalui proses pemeriksaan karena butuh waktu untuk konfirmasi dan benar-benar mengecek apakah kredit pajak ini yang berstatus 000 valid. Nah, gitu ya. Namun kalau Bapak Ibu mau membantu sebagai pemberi kerja, ya, setelah pemotongan 21 bulan Desember selesai, dan mau direvisi semua pemotongan-pemotongan sejak dia pertama kali bekerja atau bulan awal PPh 21-nya dihitung, boleh juga. Artinya SPT masa PPh pasal 21 yang sudah dilaporkan per bulan, di mana dia di 120, dibetulkan semua menjadi 100, 100, 100, NPWP-nya dimasukin. Dan akhirnya nanti diberikan bukti potong yang sudah ada NPWP yang bersangkutan. Boleh juga seperti itu. Dan itu yang lebih bijak untuk membantu karyawan agar tidak berhadapan dengan proses pemeriksaan di KPP. Itu ya. Karena nih di lapangan kadang ketika orang pribadi masing-masing ini ke kantor pajak, mereka ini selalu quote and quote menyalahkan, wah kantor saya nih, bla 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 gitu ya. Jadi memang kita di dalam PPh pasal 21 ini tidak hanya banyak yang harus dipelajari terkait dengan perhitungannya, tapi juga memang berhubungan dengan teman-teman kita di kantor gitu ya. Eh, ya agak-agak drama memang gitu ya kalau misalnya kasusnya banyak. Tapi nggak apa-apa, banyak cara untuk melakukan bantuan atau eh, banyak cara kalau misalnya kita punya case-case tertentu seperti itu ya. Nah, sekarang tadi kita sudah ngomong siapa pemotongnya, siapa yang dipotong. Sekarang kita mau lanjut ke apa saja penghasilan yang dipotong. Tapi sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya. Di sini ada Ibu Arina, Pak Renaldi, Nurmansyah, Elsa, Rizka, Bu Laila, Bu Arum, Bu Astri, Bu Jaiska, Erik, Pak Erik ya. Maaf. Mungkin ada yang mau bertanya dari tiga topik kita sebelumnya. Oke, saya rasa mungkin sudah jelas ya. Mbak Kiki mungkin masih ada di ruangan. Oke, saya lanjut aja. Baik, objek PPh pasal 21 nih. Apa yang Penghasilan apa yang kita potong pajak penghasilannya?
ya. Ya, ya penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap baik yang teratur maupun yang tidak teratur. Teratur maupun tidak teratur. Jadi meskipun tadi definisi pegawai tetap adalah yang teraturnya saja, namun untuk objeknya termasuk yang tidak teratur. Nah, critical point-nya di sini adalah Bapak Ibu sebagai pemotong, ketika menghitung PPh pasal 21, jangan hanya atas gaji. THR-nya dilupain, bonus-bonusnya dilupain. Ini yang sering kena sanksi, sorry, ini yang sering dapat surat cinta dari KPP. Ya, bulan-bulan ketika habis Lebaran atau Natal, seharusnya ada peningkatan penghasilan. Nah, dan seharusnya di bulan itu ada pemotongan PPh pasal 21. Jadi jangan lupa, khusus untuk tidak teratur diperhatikan, gitu ya. Kemudian objek PPh 21 yang selanjutnya adalah penerima pensiunan secara teratur juga, gitu ya. Kemudian ada juga uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sekaligus, gitu ya, yang dibayar sekaligus dan ini bersifat final. Apa yang dimaksud dengan dibayarkan sekaligus? Jadi kalau tergantung kebijakan perusahaan, kadang ada yang eh, memang ngasih uang pesangon itu dicicil alias ya ini penghasilan yang diterima peroleh pensiun secara teratur. Ada juga yang saya langsung ngasih kamu banyak, jebret 500 juta, 1 miliar, tapi langsung. Nah, itu uang pesangon atau manfaat pensiun yang dibayar sekaligus. Gitu ya. Nah, yang dimaksud dibayar sekaligus ini adalah tidak melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Ya, tidak melewati 2 tahun. Jadi kalau misalnya ada pembayaran uang pesangon dalam tahun yang sama atau berbeda tahun, tapi belum melewati 2 tahun sejak dia berhenti sebagai pekerja, maka dia tetap dianggap dan dihitung sebagai uang pesangon yang eh, dibayar final nanti PPh-nya. Seperti itu ya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Kemudian penghasilan pegawai tidak tetap, imbalan bukan kepada pegawai, bisa honorarium, komisi fee, ya, dengan nama dalam bentuk apapun, kepada peserta kegiatan termasuk hadiah dan imbalan jenis apapun. Honorarium atau imbalan yang tidak teratur atau bonus atau yang diperoleh anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Ya, kemudian penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Tadi sempat saya singgung, misalnya ada BUMN besar memberikan bonus kepada mantan pegawainya yang sudah pensiun dan sudah memotongnya dengan cara seperti ini. Nanti ada caranya juga. Kemudian penghasilan berupa dana pensiun oleh peserta yang masih berstatus pegawai. Nah, bisa jadi pada saat masih pegawai yang bersangkutan, ini karena kebutuhan menarik dana pensiunannya. Nah, itu juga merupakan objek PPh pasal 21. Kalau tadi kita udah ngomong objek PPh pasal 21, maka selanjutnya adalah kita ngomong bukan objek PPh pasal 21. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan bukan objek PPh 21 ini menarik karena ini ada yang saya coret. Tapi sebelumnya saya jelaskan yang lain dulu ya. Yang pertama, bukan objek adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi. Kebayang nggak Bapak Ibu misalnya kecelakaan nih, atau lagi dapat kemalangan gitu ya. Tapi uang manfaat pensiunnya ini dipajakin. Nah, makanya diatur kalau itu bukan merupakan objek PPh pasal 21 gitu ya. Ini akan berhubungan dengan perhitungan kita, tapi kita pahami dulu seperti itu. Kemudian ada iuran pensiun yang dibayar pemberi kerja. Ini kata kuncinya. Yang dibayar oleh pemberi kerja. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu yang dibayarkan oleh pemberi kerja, pada dasarnya kan itu uang dikasih ke kita untuk melunasi sesuatu, begitu ya. Artinya itu merupakan penghasilan buat kita, tambahan penghasilan yang seharusnya dikenakan PPh 21. Tapi khusus
apabila dibayarkan oleh pemberi kerja berupa iuran pensiun untuk kita nih, tapi dibayar pemberi kerja, ya, maka tidak merupakan objek PPh pasal 21. Jadi tambahan penghasilan tadi berupa iuran pensiun yang dibayar pemberi kerja bukan penghasilan yang nanti kena PPh 21 dikeluarin. Kenapa seperti ini? Ini berhubungan dua nih, ya, berhubungan dua dengan logika yang sama. Iuran pensiun, iuran pensiun tidak dipajaki sekarang, tapi ketika diterima pensiunnya. Tadi kita udah nyinggung uang pesangon, uang manfaat pensiun. Ya kalau sudah diterima pada saat pensiun, dipajakinya nanti. Jadi ketika sekarang, ya sekarang dia dianggap bukan penghasilan sekarang, gitu ya. Itu logika, itu prinsipnya. Dengan logika yang sama, namun berkebalikan, ya nanti premi-premi asuransi, ya, premi-premi asuransi yang kita bayarkan harusnya kan menjadi biaya nih, uang keluar, harusnya bukan objek. Tetapi, tetapi karena pada saat kita menerima manfaat asuransi yang tidak dipajaki, maka yang seharusnya biaya tidak menjadi biaya. Ya, gitu ya. Ini ada hubungannya, gitu ya. Seperti itu. Lanjut, semoga bisa dipahami. Kemudian zakat yang diterima lembaga amil zakat atau badan keagamaan yang ditentukan oleh eh, Direktur Jenderal Pajak, ya, yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang berhak, gitu ya. Ya, memang sumbangan diatur sendiri eh, bahwa sumbangan atau ini tuh ke ada penghasilan-penghasilan, misalnya sumbangan dalam rangka kecelakaan, eh, ke- kebencanaan dan sebagainya, itu yang diatur sendiri bukan merupakan penghasilan bagi yang menerima, sehingga bukan merupakan objek PPh pasal 21 bagi pemberi kerja. Seperti itu. Kemudian juga ada terkait beasiswa, ya, namun dengan batasan-batasan tertentu, dan batasan-batasan tertentu ini juga diatur sendiri. Kalau untuk beasiswa ini ada di em, PMK 68, ya, 2020. Seperti itu. Nah, terakhir kita ngomong masalah Natura, ya. Basically ini sebenarnya masih ada, ya. Natura ini bukan merupakan objek PPh pasal 21 selama dia merupakan lima ini, ya, lima ini. Jadi selalu semua ada pengecualiannya nih. Zakat, beasiswa, Natura. Lima ini meskipun bentuknya Natura dan yang dikonsumsi oleh pegawai bersangkutan, tapi bukan merupakan objek PPh pasal 21. Bukan dianggap sebagai penghasilan bagi yang bersangkutan. Yakni apa aja? Nanti kita akan bahas lebih lanjut detailnya ya di sesi kedua. Yang pertama adalah makanan, bahan makanan bagi seluruh pegawai, ya, termasuk pegawai dinas luar yang dapat kupon, ya. Pokoknya kata kuncinya bagi seluruh pegawai, semua pegawai dapat mengakses, maka atas makanan bahan makanan tersebut itu bukan merupakan bukan objek PPh pasal 21. Oke. Kemudian, natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Nah, karena di daerah tertentu ini fasilitasnya kurang atau tidak layak, gitu ya, kurang atau tidak layak, maka ketika ditentukan bahwa oh di daerah tertentu boleh sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka natura-natura atau fasilitas yang ada di daerah tertentu tersebut karena sifatnya yang memang untuk disediakan mahal, maka bukan merupakan objek PPh pasal 21.
yang perlu dan layak bagi pemberi pekerja-pekerjanya. Kemudian ada natura kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaannya. Ya, misalnya seragam, antar jemput, gitu ya. Nah, ini diatur bahwa bukan merupakan objek PPh pasal 21. Kemudian ini yang bersembur APBN, APBD, dan APP desa, ini jelas. Dan ada juga natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, ini diatur di PMK 66 tahun 2023. Oke, sekarang kita ngomong terkait dengan detailnya masing-masing ya. Ini iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun, nah, oleh pemberi kerja. Iuran pensiun dibayarkan kepada dana pensiun, tadi sudah saya jelaskan, ya. Karena dia sifatnya nanti dipajakin pada saat pensiunannya diterima, maka tambahan penghasilan oleh pemberi kerja kepada pegawai tersebut ketika pemberi kerja membayarkan pensiunannya tidak dianggap sebagai tambahan penghasilan, jadi bukan objek PPh 21. Ya. Kemudian zakat dijelaskan lebih lanjut lagi, kemudian oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan dan atau disahkan oleh pemerintah sepanjang ada syaratnya juga. Tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian beasiswa ini PMK 68 ya. Kemudian pembayaran manfaat santunan asuransi sehubungan dengan asuransi ya, orang sudah kemalangan tidak dipajakin lagi. Kemudian penerimaan dalam bentuk natura kecuali ya. Ini aturan di Per 16 nih, kecuali oleh wajib pajak yang seluruhnya dikenakan PPh final atau PPh berdasarkan norma perhitungan kusut atau demi profit. Kenapa masih kita pelajari? Padahal ya, sekarang natura itu kita basically natura itu objek pajak. Itu aja dulu ya. Kecuali tadi batasannya ada. Itu aja dulu. Tapi kok dulu Per 16 mengatakan seperti ini? Karena shifting, karena adanya undang-undang HPP, ya, peraturan pengganti Undang-Undang Ciptaker PP 55, mengatakan bahwa natura biaya yang dulunya tidak bisa dibiayakan oleh perusahaan, kini merupakan biaya bagi perusahaan. Dulu penghasilan natura bukan objek bagi penerima, gitu ya. Maka dulu diaturnya ya natura ini bukan objek bagi yang terima kecuali diberikan oleh wajib pajak tertentu. Kenapa masih kita pelajarin? Karena ini masih berlaku untuk tahun pajak sampai dengan 2021. Kalau kita ngomong pajak, kita lihat kapan terjadinya, kapan saat berutangnya. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu ada kasus tahun pajak 2021, maka masih pakai aturan yang berlaku saat itu. Namun sekarang, ya karena ini shifting, lagi ada proses peralihan dan sudah berlaku, maka akan berlaku PMK 66 yang merupakan aturan turunan dari PP 55 tadi. Ya, 2022, 2023, perlakuannya berbeda. Yang saya maksud seperti apa? Ya ini, di undang-undang yang lama, semua pengeluaran perusahaan terkait dengan biaya natura atau kenikmatan tidak dapat dikurangkan. Memang diatur kecuali hal-hal tertentu, seperti makanan minum di daerah tertentu atau pelaksanaan pekerjaannya memang wajib menurut ketentuan atau aturan dari kementerian lain, gitu ya, perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenhub dan lain-lain. Kemudian natura kenikmatan bukan objek bagi penerima. Jadi bukan objek, bukan penghasilan. Nah, kecuali yang ditentukan tadi. Namun sekarang ya, karena ada Undang-Undang HPP nomor 7 2021 dapat dibiayakan sepanjang 3M ya. Artinya ya pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan ya untuk mendapatkan menagih memelihara penghasilan maka dapat dibiayakan di mana merupakan objek bagi penerima. Jadi penghasilan
berupa barang atau kenikmatan itu dikonversikan menjadi rupiah dan merupakan objek PPh pasal 21. Kecuali nah, 5 tadi. Seperti itu. Kecualinya itu tadi kita sudah singgung seluruh pegawai di daerah tertentu, kewajiban karena pelaksanaan pekerjaan, ada jenis batasan tertentu, dan yang dibiayai oleh APBN, APBD, atau APB desa. Yang empat ini ditentukan lebih detail di dalam aturan PMK 66, PMK 66 2023. Nah, PMK 66 inilah yang akan menjelaskan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan makanan minuman seluruh pegawai, bagaimana menentukan daerah tertentu, terus bagaimana yang dimaksud barang-barang atau natura kenikmatan dalam pelaksanaan pekerjaan, apa yang dimaksud natura, jenis dan atau batasan tertentu, sehingga apa? Bapak Ibu harus mempelajarinya sehingga ketika memberikan natura, ya, dan kalau ternyata tidak masuk dalam pengecualian yang ditentukan ini, maka dipotong PPh pasal 21. Oke? Nah, ini sekedar timeline aja terkait dengan shifting atau perubahan yang ada. Basically, ya, karena Undang-Undang HPP pengganti Undang-Undang PMK 6 ini sudah ngasih gongnya nih. Sudah berlaku per 1 Januari bahwa pemberi natura wajib potong. Yang penerima ya wajib melaporkan natura itu sebagai penghasilan di SPT-nya. Gitu. Jadi, ini sudah berlaku sejak 1 Januari 2022. Nah, cuman di 1 Januari 2022 PMK 66 ini belum lahir sehingga belum bisa memberikan batasan-batasan lebih lanjut terkait bagaimana cara pemberi natura memotong PPh. Maka diaturlah ketika di tahun 2022 perusahaan memberikan natura, maka ya sudah cukup penerimanya saja yang melapor sendiri di SPT tahunan 2022. Jadi self assessment-nya sih masing-masing penerima natura untuk melaporkan natura atau kenikmatan yang diperolehkan sendiri. Kemudian di 1 Januari 2023 sampai 1 Juli, kenapa 1 Juli? Karena disinilah baru lahir PMK 66. Ketentuan teknis terkait undang-undang dan peraturan pemerintah ini. Di sini ya dibilang di PMK 66 pemberi dikecualikan dari pemotong, nggak usah dipotong ya karena udah lewat. Ya, tapi tetap saja penerima natura sama seperti ketika undang-undang ini lahir, wajib melaporkan dan menghitung sendiri PPh terutang di SPT masing-masing. Nah, disinilah di 1 Juli 2023, di mana yang berbeda adalah pemberi natura wajib potong PPh. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kasus pemberian natura atau kenikmatan atau keduanya, ya, yang terutang atau terjadi 1 Juli 2023, maka ayo direview apakah sudah dipotong atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian sama untuk penerima tetap lapor SPT tahunan. Nah, bagaimana cara menilai natura? Natura itu dinilai berdasarkan nilai pasar untuk yang barang atau kenikmatan itu adalah jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan untuk mengadakan si kenikmatan ini gitu ya. Ini barang, ini kenikmatan. Misalnya, kalau kenikmatan disediakan fasilitas olahraga, gitu ya, disediakan rumah, mobil atas nama perusahaan, tapi dipakainya oleh pegawai tertentu, gitu ya, itu kenikmatan. Nah, kalau tanah bangunan harga pasar, kalau selain tanah bangunan HPP-nya, at cost-nya. Kalau kenikmatan ini kalau lebih dari 1 bulan, ya penilaian kenikmatan ini, kalau kenikmatannya diberikan lebih dari 1 bulan, maka dihitungnya, nah ini penilaian,
dilakukan setiap bulan. Jadi perhitungannya dilakukan terus setiap bulan. Bagaimana sih untuk menyediakan sebuah fasilitas? Fasilitas kan ada biaya maintenance-nya, ada biaya pengadaannya. Itu digabung semua, dinilai, dibagi rata sama yang menikmati, gitu ya. Nah, dilakukan secara proporsional berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan. Contoh singkat dulu ya, tata cara perhitungan. Nona JA, seorang bintang iklan mendatangi kontrak dengan PT JZ, sebuah perusahaan kosmetik di sosial media. 2023 Desember, Nona JA bukannya dapat duit, tapi dapatnya penggantian atau imbalan dalam bentuk paket kosmetik. Ya, ya, ini exposure gitu ya. Oke, gitu ya. Kemudian paket kosmetik itu diketahui APP-nya itu 10 juta, ya. Oleh karena itu, pada Desember 2023, Natura yang diperoleh Nena JA ini dipotong PPh 21 sebesar 10 juta. Gitu ya. Ini yang terjadi untuk 1 Juli 2023 dan seterusnya. Ini contohnya Desember 2023. Hitung PPh 21-nya. Jadi ini kita belajar terkait masih subjek objek ya. Kemudian PT JB memberikan jasa pembasmian hama kepada PT JY. Ini Agustus ya. Artinya kita melihat di sini kita wajib memotong. PT JB menerima penggantian seperangkat bukan alat sholat tapi pestisida ya dan alat-alat pembasmi hama dari PTJ. Harga HPP-nya 50 juta. Sehingga di bulan Agustus PT JB wajib memotong PPh pasal 23 kepada PT JY. Tuh, kenapa PPh 23? Ini badan, bukan orang pribadi. Gitu ya. Ini sekedar memberikan gambaran aja. Nah, sekarang ada pemberian fasilitas. September 2023 masuk, kita wajib memotong di sini. Fasilitasnya apartemen kepada Nyonya JX selaku pegawai. Artinya untuk mengadakan apartemen ini PT JC yang menyewa dari pihak ketiga, gitu ya. Nah, selama bulan September 2023, biaya terkait fasilitas apartemen ada sewa, pemeliharaan, biaya tagihan-tagihan, sehingga totalnya 75 juta. Ya. Nah, diaturlah bahwa Natura itu dikecualikan ya fasilitas tempat tinggal dengan hak digunakan dipegang oleh seorang individu dikecualikan tidak lebih dari 2 juta pegawai per bulan. Nah, Nyonya JX ya, Nyonya JX ini karena biaya fasilitasnya per bulan 75 juta, maka untuk dikenakan PPh pasal 21-nya 75 kurang 2 juta, sehingga tersisa 73 juta. Itu. Ada lagi ya. Ini fasilitas atau kenikmatan perahu bermotor. Olahraga balap perahu bermotor. Ya, olahraga balap bermotor ini masuk kepada fasilitas yang tidak seluruhnya tidak dibebaskan atau bukan merupakan objek PPh pasal 21. Jadi ada olahraga-olahraga yang kalau Natura di fasilitas yang disediakan oleh kantor itu semuanya boleh dibiayakan. Mohon maaf, fasilitas itu bukan objek bagi yang memanfaatkan, bukan objek PPh pasal 21 yang perlu dipotong bagi yang memanfaatkan. Tapi diatur beberapa olahraga-olahraga yang wah ini nggak boleh nih, golf ya, perahu bermotor dan sebagainya. Nah, ini agak teknis, nanti Bapak Ibu bisa baca. eh, ini terkait dengan bagaimana mengalokasikan kenikmatannya apabila dalam satu fasilitas ini
ya, fasilitas perahu bermotor ini dimanfaatkan oleh beberapa orang selama beberapa hari. Bagaimana cara menghitung nilai alokasi kenikmatannya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya ngomong saat pemotongan dan juga saya akan review kembali terkait dengan saat pemotongan PPh pasal 21 juga, ya. Natura atau kenikmatan pada dasarnya akan dipotong pada akhir bulan terjadinya pemberian natura atau kenikmatan. Ya tanggal 1 diberikan naturanya, maka ya paling lambat 31 Januari dipotong PPh-nya. Gitu ya. Pengalihan atau terutang penghasilan yang bersangkutan sesuai peristiwa yang terjadi lebih dahulu. Penyerahan hak atau bagian hak pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan oleh pemberi. Intinya begitu. Diingat aja akhir bulan terjadinya. Nah, ini tadi kita sudah singgung Januari Juni 2023 dikecualikan dari pemotongan. Jadi Bapak Ibu, meskipun itu merupakan objek PPh menurut undang-undang alias dikenakan pajak, tapi sebagai pemotong withholding tax-nya dikasih liburan. Ya, dikasih relaksasi nggak usah motong Januari 2023 sampai 2023 Januari sampai Juni 2023. Nah, gitu ya. Sehingga untuk yang Januari 2023 sampai dengan 30 Juni ini ya dibayar sendiri oleh yang penerima Natura untuk nikmatan di SPT-nya. Jadi sekedar info aja kepada eh, karyawan-karyawan kita, stakeholder kita, kasih tahu nih demi kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan, Natura yang kemarin kamu saya kasih itu wajib kamu laporkan dalam SPT-mu, bayar pajaknya gitu ya. Karena kalau enggak, nanti sama akan ditagih melalui pengawasan pemeriksaan yang nantinya ada plus-plus sanksi-sanksinya. Sayang sekali, gitu ya. Nah, ini contoh saat pemotongannya. Kenapa saya singgung Natura? Ini juga sama kok dengan PPh pasal 21, gitu ya. Nah, Nona MC mendapat imbalan voucher untuk menginap di hotel 8 malam berbayar di tanda tangannya 1 Januari dan pada saat juga diserahkan voucher tersebut. Nah, ini dilakukan pemotongan akhir bulan penyerahan hak, yaitu akhir bulan Januari 2024. Jelas ya? Kemudian di bidang jasa konstruksi pembangunan dimulainya 1 Januari 2025. Cara bayarnya pakai 5 buah ekskavator pada proses konstruksi selesai. Selesainya 6 Desember 2025 dan akhirnya diserahkanlah 5 buah ekskavator. Nah, karena di sini ada mulai pembangunan 1 Januari dan kapan diserahkannya si ekskavator, maka saat pemotongannya ya kapan dialihkannya ekskavator akhir bulan Desember 2025. Yakni karena terjadi 6 Desember, maka dipotong akhir bulan 2025. Itu ya. Ini dampak yang terjadi bagi PPh yang dampak perhitungan PPh pasal 21 akibat Natura. Si Bapak Angga Agustus 2003 gajinya 5 juta, ada juga fasilitas keanggotaan golf. Tadi sudah saya sempat singgung olahraga tertentu meskipun eh, apa namanya? Golf ini tidak termasuk sebagai yang dikecualikan, artinya dikenakan. Maka perhitungan PPh 21-nya berapa kalau dia punya anak satu? Gaji sebulannya 5 juta ditambah nilai fasilitas golfnya 870.000. Jadi 8.870.000. Meskipun uang sebenarnya yang berbentuk uang itu cuma 5 juta, tapi di dalam perhitungan PPh 21-nya kita masukin nilai fasilitas golfnya. Gitu ya. Ini agak nyinggung-nyinggung sedikit cara perhitungan PPh 21, yang mana kita akan pelajari nanti. Ya, sehingga dihitunglah sehingga dapat PPh pasal 21-nya di sini. Gitu ya. Nanti efeknya di bukti potong PPh pasal 21 nanti masuk di poin ke-6, penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan PPh 21. Si fasilitas golf masuk sini di bukti potong.
Dan bagi wajib pajak orang pribadinya di SPT tahunan PPh 21-nya masuk di sini. Seperti itu. Bagian penghasilan yang tidak termasuk wajib pajak. Nah, mohon maaf, maksud saya untuk wajib pajak yang mendapat natura dan masuk kriteria yang dikecualikan, maka penghasilan itu tetap dilaporkan dalam SPT, namun masuk di kolom penghasilan tidak termasuk objek pajak. Gitu ya. Jadi meskipun naturanya diberikan dan tidak dipotong, yang penerima natura tetap harus melaporkan berapa nilai tersebut di dalam SPT tahunannya. Oke, kita lihat dulu tadi ada yang bertanya. Tadi yang bertanya lewat chat ya. Mau tanya yang tadi misalnya karyawan Januari Juli tidak punya NPWP, maka dipotong 120% PPh 21-nya. Nah, baru punya NPWP Juli, pertanyaannya misalnya PP 21-nya 100.000, biar GLB boleh nggak PT hanya motong 80.000 di bulan Juli agar nggak lebih bayar di akhir tahun nanti. Oh iya, Ibu Arum, terkait dengan masalah PPh pasal 21 yang pegawai di tengah tahun baru punya NPWP, untuk yang bulan ketika dia punya NPWP kan dihitung ulang PPh 21-nya sama seperti bulan-bulan berikutnya. Ketemulah PPh 21 di bulan itu. Sekian. Ini tidak perlu dipotong dari penghasilan yang akan kita berikan kepada pegawai. Pegawai tidak dipotong bulan itu. Karena untuk melunasi PPh 21 ini, kita memakai kelebihan 20% dari pembayaran sebelumnya. Seperti itu. Ya. Jadi tidak ada isu lebih bayar di bulan itu. Hanya cara pelunasannya saja yang berbeda. Yang biasanya kita motong dari penghasilan pegawai, sehingga penghasilan pegawai nanti berkurang. Ketika eh, ketika kita melakukan, nah kalau untuk yang ini jadinya kita tidak memotong, tapi kita melunasinya dengan selisih lebih bayar selisih lebih 120 bulan-bulan sebelumnya. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih bayar nggak masalah, lebih bayar di bulan itu dimasukin aja minus di SPT masa 21. Dimasukin minus di masa 21 sehingga jadi kompensasi bulan berikutnya. Seperti itu. Masuk menjadi kompensasi di bulan berikutnya untuk melunasi PPh 21 terutang di bulan berikutnya. Lebih bayar di PPh 21 itu konsepnya kompensasi. Tidak ada lebih bayar untuk dikembalikan. Konsepnya kompensasi. Akan digunakan untuk perhitungan PPh pasal 21 berikutnya. Gitu. Jadi sehingga kalau misalnya di bulan Juli sudah lunas dengan pembayaran kelebihan 20% itu otomatis tidak perlulah lebih bayar di PPh 21 Desember. Kalau dari awal sudah teratur di bulan Juli. Seperti itu Bu Arum. Apa penjelasan saya bisa dipahami? Iya, jadi bulan Juli nggak perlu motong. Karena 20% kelebihan bulan sebelum-sebelumnya itu dipakai buat melunasi PPh 21 di bulan ketika dia sudah ber-NPWP.
gitu ya. Nah, saya contohkan saya screen aja langsung contohnya ya, wah, biar dapat gambaran nih. Yang saya maksud seperti apa sih? Tuh. Bapak Ibu, nah silahkan sambil belajar di sini, sambil lihat paparan saya, tolong lihat juga Per 16, kitabnya PPH pasal 21. Tolong dibuka lampiran Pernas. Saya akan share, apa sudah punya dibagikan sama Mas Farid? Apa belum? Kalau belum saya share ya. Ini Per 16-nya dan ini lampiran perhitungannya. Tunggu ya proses upload. Nah, yang mau saya sampaikan, nah, ilustrasi sederhananya adalah seperti ini. Yang bersangkutan ini dihitung yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan, ya. Yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan. Kita hitung belum menikah, ya. Kita hitung seperti ini. Nah, ini dia punya NPWP barunya memiliki di bulan Juni 2016. Ya, dia baru ngasih NPWP-nya ke perusahaannya itu 2016. Akhirnya, ketika dilakukan perhitungan PPh satu di bulan Juni, ya seperti biasa, nanti dapat PPh pasal 21 bulanan. Ya, bulanan di bulan Juli seakan-akan dia punya NPWP. Nah, tapi ya karena sebulan-bulan sebelumnya dia belum pulang punya NPWP, maka yang bulanan tadi dikalikan 20% lebih tinggi. Dan inilah yang dipotong waktu dia di Januari sampai dengan Mei 2016, yakni 5 bulan. Ketemulah 442.500. Ya. Nah, jadi ini adalah PPh pasal 21 kumulatif Januari Mei 2016. Ketika akhirnya dia punya NPWP, maka 5 bulan bukan kali lagi 88.500, tapi 73.750 yang seharusnya ya yang biasa gitu ya, yang pakai NPWP. Sehingga selisih antara yang 120 dikurangi yang pakai NPWP tersisalah 73.750. Inilah kelebihan yang dimaksud, 20% kelebihan bulan-bulan sebelumnya, ya. Singkatnya seperti itu. Dan waktu di bulan Juni penghasilannya sama dengan bulan-bulan sebelumnya sehingga PPh satu utang di bulan Juni juga 73.500. Sehingga kelebihan 20% tadi dikurangi dengan 73 yang terutang di bulan Juni, akhirnya di bulan Juni tidak perlu lagi motong, nihil, gitu ya. Jadi secara garis besar seperti itu. Semoga dapat dipahami. Perihal kompensasi, kalau ada lebih bayar dari masa Maret sampai dengan Juli, lebih bayar tersebut di total semua dan bisa dikompensasikan di masa setelah Juli. Betul. Jadi nanti ini akan bisa kita bahas dan lihat prakteknya lebih lanjut di sesi praktek ISPT. Intinya begini, ketika kita mengisi untuk membuat bukti potong, itu nilainya plus, itu artinya kurang bayar.
Tapi kalau lebih bayar dijadikan minus. Dan kalau lebih bayar itu nanti terakumulasi di bulan itu bisa kita oper ke bulan berikutnya. Bulan berikutnya nggak kepake, dioper lagi bulan berikutnya. Sampai akhir tahun. Akhir tahun masih lebih bayar, dikompensasi lagi di Januari. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang ngomong kompensasinya berlaku berapa lama? Jadi, kompensasi itu kalau dilakukan secara rutin, tepat waktu, itu bisa seterusnya. Kenapa saya bilang rutin tepat-tepat waktu? Bisa jadi begini. Kita ngomong tak sekarang tanggal September 2023. Bapak Ibu mau membetulkan SPT lebih dari 3 tahun lalu, ya. Artinya SPT tahun Agustus 2023, gitu ya. SPT yang lebih dari 3 tahun tidak boleh lebih bayar, termasuk lebih bayar kompensasi. Kalau dilakukan lebih dari 3 tahun, gitu ya. Jadi haknya hilang nih. Ketika kita mau membetulkan SPT lebih bayar untuk dikompen, hilang. Kalau kita melakukannya, melakukan pembetulan itu lebih dari 3 tahun. Jadi jawaban singkatnya untuk pertanyaan Ibu, kompensasi bisa seterusnya kalau waktu kita melakukan pelaporan itu masih tidak melewati 3 tahun. Gitu ya, Ibu Lail, Bu Lailah, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan satu lagi sebelum kita lanjut ke PPh pasal 21 final. Terkait materi kita terkait pemotong, subjek, objek, termasuk natura. Gitu ya. Saya izin minum dulu. Oke, mungkin sambil Bapak Ibu baca-baca, saya akan share screen lagi. Dan kita lanjut ke paparan berikutnya. Oke. Sekarang kita ngomong PPh pasal 21 final. Apa sih maksud dari PPh pasal 21 yang bersifat final? Final, kalau kita merujuk ke Undang-Undang PPh, maka tidak dapat dijadikan kredit pajak di dalam SPD tahunan orang pribadi yang membayar PPh final itu. Dalam hal ini dibayarnya melalui mekanisme pemotongan ya. Jadi bersifat selesai atau beres di saat terjadinya transaksi. Dan hanya sekedar dilaporkan saja tanpa dibayar lagi, kurang bayar atau lebih bayarnya di SPT. Karena sudah final gitu ya. Nah, yang bersifat final biasanya itu untuk kesederhanaan. Jadi pada saat diberikan penghasilan, saat itu dipotong, dan saat itu disetorkan oleh pemotong, selesai. Bukti potong diberikan kepada penerima penghasilan, dan penerima penghasilan tinggal laporin aja. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau yang PPh non final kan masih ada kemungkinan lebih atau kurang dibayar ya di dalam SPT tahunan masing-masing. Karena bukti potong tidak final bersifat sebagai kredit pajak di SPT tahunan masing-masing. Nah, PP pasal 21 yang bersifat final itu cuma ada dua garis besar, di mana yang pertama adalah terkait orang-orang yang berhenti bekerja baik karena di PHK atau ya berhenti aja gitu ya, yakni uang pesangon atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Dua ini. Kalau dia
kritikal apa namanya? Poin utamanya di sini adalah dibayarkan sekaligus. Kalau uang pesangon manfaat pensiunnya dibayar sekaligus, atau paling lama, tadi kita sudah bahas, paling lama 2 tahun sejak berhenti bekerja, maka dia kena PPh pasal 21 final. Ya, dan ini berlaku berlapis. Ya, artinya kalau uang pesangon yang diterima Bapak ini hanya sampai 50 juta, dipotong 0%. Ya, nah, bedakan antara tidak dipotong dan dipotong 0%. Ini catatan. Sangat penting sekali. Artinya apa? Tetap dibuatkan bukti potong, tetap dituliskan di situ 50 juta, 0% PPh dipotong 0. Berikan kepada yang bersangkutan. Dan tetap kita laporkan di dalam SPT masa PPh pasal 21. Nah, begitu seterusnya kalau misalnya dia lebih dari 50 juta. Kalau misalnya terima 60, maka 0 sampai 50 0%, 10 juta sisanya 5%. Begitu seterusnya. Termasuk juga manfaat pensiun, hanya 2 lapis. Dipotong 0% kalau 0 sampai 50 dan kalau lebih dari 50 adalah 5%. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya tahu banyak banyak eh, skenario terkait dengan uang pesangon. Bisa jadi ada uang pesangon masih di bawah 2 tahun, tahun ketiga masih dibayar lagi. Gimana tuh? Kalau tahun ketiga masih dibayar lagi, maka diatur di PMK 68 tahun 2009, atas yang pembayaran ketiga itu dikenakan PPh pasal 21 langsung tarif progresif. Ya, tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh dari 5%, ya kan? 15, 25, 30, 35. Gitu ya. Kalau ada itu. Kalau misalnya pembayarannya bulan Januari, kemudian Juni lagi, Desember 3 kali itu, tapi di tahun yang sama, maka tetap masih dianggap yang dibayar sekaligus. Dan ketiga pembayaran itu jangan lupa di track. Jangan sampai Juni 50 juta nol. Januari 50 juta nol, Juni nol lagi, Desember nol lagi, jangan ya. Nah, ini bahaya. Bahayanya bagi pemberi kerja, kurang memotong, pemberi kerja yang nanggung. Di track, dia udah dikasih berapa? Oh, 50 Juni Januari. Ya, makanya kalau 50 juta lagi dikasih Juni gitu ya, maka udah tarif yang kedua tuh. Gitu ya. Seperti itu. Contoh lebih lanjut kasus kalau Bapak Ibu dapat terkait pesangon ini, lihat di PP 68 tahun 2009 yang turunannya PMK 16 2010. Masih berlaku sampai sekarang dan contohnya sangat jelas. Nah, ini bagi yang PNS seperti saya, ini kalau dapat honorarium gitu ya, mohon maaf, penghasilan, maka kita itu dipotongnya sesuai golongan jabatan. Nah, golongan golongan 3 saya ada 5% yang dipotong dari penghasilan bruto. Itu sekedar info aja ya. Nah, jenis pemotongan PPh pasal 21, bukti potong bentuknya itu seperti ini. Bukti potong menurut pajak ya seperti ini. Ya, yang bersifat final bentuknya ini, di sini kelihatan ya. Di sini eh ada kolom identitas, kolom PPh 21 yang dipotong mulai dari kode objeknya, jumlah penghasilannya, tarif dan PPh dipotongnya, dan identitas pemotong di bawahnya. Final, ya. Kode objeknya ini, ada 4. Tidak perlu dihafal, nanti lewat aplikasi. Yang intinya, sudah yang tidak kita tadi bahas, uang pesangon yang dibayar sekaligus, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, ya, jaminan hari tua yang dibayar sekaligus juga. Ya, yang tadi soal pejabat negara lainnya dan keranjang sampahnya. Ya, PPh final lainnya. Kemudian kita lanjut ke PPh bukti pemotongan PPh pasal 21 yang tidak bersifat final atau yang tadi saya jelaskan bisa dikreditkan. Kita mulai dari
formulir 1721A1 ini untuk pegawai swasta. Intinya gitu aja ya. Swasta, mulai dari pegawai tetap, penerima pensiun, tunjangan hari tua. Kalau A2, kalau A2 ini adalah untuk PNS, TNI Polri, job pensiunannya. Gitu ya, bedanya itu. Nah, sama-sama bukti potong tahunan, tapi bedanya ini untuk yang swasta, ini untuk PNS. Kemudian ada bukti pemotongan pajak yang bersifat tidak final, mirip dengan bukti potong final, sederhana juga, gitu ya. Nah, bedanya nanti ada dasar pengenaan pajak dan kalau misalnya 20% lebih tinggi ada NPWP-nya. Ya, review lagi. Final, kalau nggak ada NPWP-nya, tidak dikenakan 20% lebih tinggi. Kalau yang tidak final, nggak ada NPWP-nya 20% lebih tinggi. Nah, gitu ya. Nah, ada yang bertanya, Pak, saya dapatnya cuman em, bentuknya itu kayak slip gaji di semua pegawai dalam satu ini dibuat semua. Wah, itu nggak bisa. Itu bukan bukti potong menurut pajak dan tidak membantu pegawainya untuk melaporkan SP tahunan. Critical point di sini adalah ini sangat sering terjadi, sangat masif sekali, di mana pekerja atau pegawai itu merasa sudah dilaporkan SPT-nya. Nah, setiap kita tanya, Bapak kenapa nggak lapor? Saya sudah dilaporkan SPT-nya sama perusahaan. Maksudnya apa, Pak? Dia tunjukkan bukti potong. Ini, Pak, sudah dilaporkan. Ternyata yang ditunjukkan ke kami adalah bukti potong. Ini bukan SPT, ini bukti potong. Gitu ya. Silahkan bukti potong ini sebagai dokumen pendukung membuat laporan SPT masing-masing pegawai. Dilakukan mandiri sendiri oleh pegawai. Gitu. Mohon maaf ya, ini ada tiba-tiba potong keramik. Apa terganggu Bapak Ibu? Apa suara saya masih terdengar jelas? Jelas, Pak. Masih terdengar jelas ya? Oke, lanjut. Kalau untuk kode objek-objek yang ada di dalam sini gitu ya, itu ada juga di aplikasi SPT. Yang untuk yang kode objek tidak final itu ya ini ya, mulai dari pegawai tetap, penerima pensiun, bukan pegawai tidak tetap, bukan pegawai, yang kemudian dipecah ke beberapa MLM, agen asuransi, tenaga ahli, yang bersifat sinambungan dan tidak sinambungan nanti kita bahas ini. Sampai peserta kegiatan, mantan pegawai dan lain-lain. Nah, sudah sampai kita ke slide terkait dasar pengenaan pajak. Nah, sebelum itu ada yang mau bertanya lagi? Oke, ada di kolom komentar ya. Sebentar, saya buka. Terkait kewajiban pembuatan bukti potong dari pertanyaan Bu Arum, pada dasarnya ya, yang wajib dibuatkan bukti potong adalah yang dipotong saja. Ya, namun demikian, ada kepentingan di dalam perusahaan memastikan bahwa pegawai-pegawai melaporkan SPT tahunannya secara teratur. Melaporkan SPT tahunan secara teratur itu bermanfaat satu, pegawainya akan memvalidasi NPWP-nya secara berkala tiap tahun. Memvalidasi itu apa ya istilahnya? Dengan berhubungan dengan kantor pajak, dia mengetahui nih NPWP-nya aktif apa enggak, ya, bener enggak data namanya, bener enggak data alamatnya, masih ada atau enggak, seperti itu. Saya berkaca kepada pengalaman waktu kita ada fasilitas, ingat nggak fasilitas waktu COVID,
diberikan kepada pegawai tertentu dengan penghasilan tertentu tidak dipotong PPh. Syaratnya apa? Syaratnya perusahaan bikin laporan realisasi ya berisi eh, apa namanya berisi NPWP pegawai-pegawainya. Ya, datanglah saya suatu pabrik, ada dalam tanda kutip drama yang terjadi adalah ternyata jadi temuan BPK ketika karena NPWP yang dimasukkan oleh para pegawai itu non efektif, salah NPWP-nya, kemudian apa namanya NPWP-nya terhapus, banyak sekali kasusnya. Jadi dengan memberikan bukti potong, meskipun dia nihil kepada pegawai, kita bantu dia buat mengingatkan, ayo lapor SPT. Apalagi kamu nihil ini gampang banget lapornya, 5 menit aja. Lah, YouTube lapor di bawah, cara lapor nihil itu banyak sekali. Dan mudah-mudah ya. Karena apa? Dengan begitu, nanti ya NPWP-nya valid. Kalau ada fasilitas diberikan pemerintah lagi, tidak masalah yang berhubungan dengan pegawaian. Bahkan nih, kalau perlu pengecekan NPWP, pembaharuan eh, pe- pembaharuan data pegawai itu harus dilakukan bulanan. Paling penting yang per 1 Januari 2002, per 1 Januari setiap tahun terkait PTKP misalnya. Nah, ini sekitar informasi mungkin sudah disampaikan sebelumnya bahwa tahun depan per 1 Januari 2024 NIK kita itu menggantikan NPWP sepenuhnya, ya, menggantikan NPWP sepenuhnya. Jadi dengan memberikan bukti potong, misalnya untuk tahun ini, juga mereka didorong untuk mengecek apakah NPWP mereka ya sudah terkonvert menjadi NIK. Karena kalau tidak, ya otomatis NPWP udah nggak bisa dipakai nih. Karena tahun depan sudah bukan pakai NPWP tapi NIK. Jadi kalau ngomong masalah bukti potong, ya wajibnya kepada yang dipotong aja. Tapi terkait dengan pegawai tetap nih, ya, pegawai tetap kita ngomong ya, bukti potong tahunan berikanlah juga kepada yang di bawah PTKP, gitu ya. Sehingga apa? Mereka punya bahan untuk melaporkan SPT tahunan mereka. Semoga menjawab, Bu Arum. Baik, saya lanjut ke berikutnya. Katanya masih ada 20 menit nih ya untuk sesi pertama. Oke, sekarang kita ngomong masalah dasar pengenaan pajak. Ya, kenapa ada istilah dasar pengenaan pajak? Karena yang namanya pajak tidak sesimpel tarif dikali penghasilan. Ya, kemarin ada heboh-heboh di medsos, ada berita 5 juta dikenakan pajak. Gitu. Ini sangat misleading, sangat berbahaya karena pada dasarnya sudah diatur sejak lama bahwa yang dikenakan pajak itu bukan penghasilan, tapi penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak. Nanti kita akan pelajari nih di sesi berikutnya, bagaimana cara mencari penghasilan kena pajak, apa yang ditambah, apa yang dikurang, gitu ya. Ini untuk pegawai tetap. Jadi kalau tadi beritanya 5 juta, yang benarnya adalah 5 juta dulu dikurangi PTKP, ya, dikurangi biaya jabatan. Malah nanti mungkin tinggal 100.000, 200.000 yang dikenakan pajak. Kena pajaknya 5% lagi. Berapa tuh? Ya. Nah, inilah pentingnya dasar pengenaan pajak. Jadi tarif bukan penghasilan tapi dasar pengenaan pajak. Kemudian jumlah penghasilan yang kemudian untuk pegawai tetap, tidak tetap, ya ini tadi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ini ada batasan. Karena pegawai tetap itu tadi ada harian, batasan hariannya 450.000. Manggil tukang, dibayarnya 200.000, 100.000, ya nggak kena. Karena dia bawa 450.000. Gimana kalau tukangnya kerja sampai 20 hari? Kalau misalnya dibayarnya 10 hari, dibayarnya per hari pas 450. Ya, hari pertama dan hari ke-10 sampai hari ke-10 nggak kena. Karena kalau per hari dilihatnya 450 masih di bawah 450.
Tapi kalau dikumulasi lebih dari 4.500.000 dalam 1 bulan, baru kena, gitu ya. Kemudian untuk bukan pegawai ada 50% dari bruto. Jadi yang dikenakan pajak bukan seluruhnya atau kotornya, tapi dikali 50% dulu. Dari mana nih data nilai 50%? Ya udah itu menurut aturan. Semua bukan pegawai 50%, gitu ya. Kemudian inilah yang tadi kita bilang 5 juta kena pajak kalau selain tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Siapa yang usaha kegiatan dapat hadiah, ya, dapat hadiah, maka nilai hadiahnya itu langsung kali tarif, gitu ya. Nah, jadi penghasilan bruto atau langsung penghasilannya tanpa pengurang. Oke, lanjut. Nah, penghasilan kena pajak tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk pegawai tetap menerima pensiun berkala karena which is itu sama gitu ya. Kemudian pegawai tidak tetap yang kumulatif dalam 1 bulan melebihi 4.500.000 dan bukan pegawai yang bersifat kesinambungan, nanti akan saya jelaskan. Kemudian perhitungan besarnya penghasilan, ya, kapan sih dilakukannya? Kapan kita memotong? Karena dalam pajak sangat penting melihat kapan saat berutang, karena itulah yang menentukan kapan kita memotong, kapan kita bayar paling lambat kapan, dan lapor paling lambat kapan. Tidak mengetahui hal ini, sanksi 100.000 untuk denda telat lapor. Bunga 1%-an kalau denda telat, bunga telat bayar. Jadi kalau untuk rupiah ya sesuai dengan yang diterima atau diperoleh. Kemudian kalau uang asing ya sesuai kurs Menteri Keuangan. Kurs Menteri Keuangan selalu diupdate per minggu, silakan dilihat di website. Kapan ya? Saat diberikannya penghasilan, itulah saat terutangnya, lihat kurs saat itu, gitu ya. Kemudian untuk natura kenikmatan tadi harga pasar untuk tanah bangunan atau HPP atau actual cost-nya untuk selain tanah bangunan. Nah, tadi sudah saya singgung, namun saya lupa menyinggung bahwa untuk eh, saat terutangnya sama juga dengan natura ya, yakni di akhir setiap bulan pembayaran kalau ada pembayaran. Kenapa saya singgung itu? Karena untuk lapor SPT masa 21 yang kita nanti akan lakukan melalui aplikasi ISPT dan beberapa aplikasi tambahan pendukung lainnya, dan kemudian diupload melalui e-filing. Nah, sekedar catatan Bapak Ibu bahwa perhitungan PPh pasal 21 dengan kondisi yang banyak itu, kemungkinan yang atau opsi yang banyak itu, tidak semuanya dapat dibantu hitungannya melalui aplikasi SPT. Jadi kita tetap perlu punya sebuah sistem perhitungan sendiri, bisa dari nanti Mas Faris di sesi perhitungan, atau dengan apapun itu yang membantu kita melakukan yang namanya perhitungan PP21, trackingnya dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini masih aplikasi yang lama yang belum diupdate sampai sekarang. Masih bersifat install yang diaplik di masing-masing. Kedepannya akan dibuat aplikasi web based atau yang seperti sekarang kita kenal pakai e-Bupot gitu ya, e-Bupot unifikasi. Nah, sayangnya e-Bupot unifikasi diimplementasikan kecuali PPh 21 saat ini. Sekedar bocoran bahwa PPh 21 ini lagi digodok untuk diubah. Kalau dulu PPh 21 ini diubahnya hanya karena penyesuaian tarif PTKP. Dari Per 16 sebelumnya ada Per 32. Sejak saya kuliah di tahun 2010 itu masih sama gitu ya. Tapi ini akan diodok sebuah aturan rezim baru. Tapi kenapa tetap kita pelajarin Per 16? Karena sekali lagi perhitungan pajak sesuai tahun pajaknya. Beda tahun pajak, beda aturan yang kita aplikasikan. Gitu ya. Nah, tadi saya tegaskan sekali lagi bahwa kewajiban pemotongan
itu terutang untuk setiap bulan kalender. Wah, artinya saya harus motong PPh pasal 21 setiap bulan? Iya, kalau ada yang wajib dipotong. Tadi kita udah singgung, untuk mencari DPP atau penghasilan kena pajak, yang penghasilannya menghasilkan penghasilan kena pajak, gitu ya. Secara singkat, ya, kewajiban sebagai pemotong itu adalah menghitung setiap masa dan menyimpan catatan dokumen terkait perhitungannya. 10 tahun. Kemudian, kalau dihitung ada pegawai tidak tetap di atas 4.500.000 per bulan atau 450.000 per hari, atau pegawai tetap di atas PTKP, gitu ya, atau bukan pegawai, pasti dipotong tuh karena langsung 50 kali tarif. Maka kita harus setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, gitu ya. Kemudian kita harus lapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau dua-duanya jatuh pada hari libur, Sabtu Minggu, hari raya, maka boleh mundur ke hari kerja berikutnya, gitu ya. Kemudian, nah ini buat bukti potong. Buat bukti potong untuk pegawai tetap itu sebenarnya tidak hanya di akhir September, di Desember, tapi juga di bulan akhir setelah berhenti bekerja. Tolong buatkan bukti potong bagi pegawai tetap yang berhenti di tengah tahun, ya, termasuk bagi pegawai tetap yang pindah cabang. Buatin bukti potong 17, 21, A1 atau A2. Kemudian bagi pegawai tidak tetap, jadi kalau pegawai tetap tadi intinya akhir tahun atau pada saat dia berhenti bekerja, gitu ya, satu kali aja. Tapi kalau pegawai tidak tetap, dibuatkan per bulan selama dia dipotong. Kalau bukan pegawai kerja terus sama kita setiap bulan, ya setiap bulan dipotong, dibuatkan bukti potong setiap bulan. Bentuknya tadi kita sudah lihat ya di sini. Ini bukti potongnya ini, yang tidak final ini. Per bulan ini, gitu. Nah, sejak 2018 dengan terbitnya PMK 9 tahun PMK 9 ya, dibuat kemudahan berusaha. Kemudahan berusahanya adalah dulu lapor SPT masa 21 meskipun nihil tetap wajib setiap bulan. Sekarang wajib kalau ada transaksi atau yang dipotong, dan kalaupun nihil, nihilnya hanya yang masa Desember yang wajib dilapor. Oke ya. Kemudian diatur lebih lanjut kalau misalnya nihilnya karena ada surat keterangan domisili, misalnya PPh 26 ya, tidak dipotong ya, ya udah, meskipun nihil tetap wajib dilapor. Atau nihil ada PPh final. Nihil tadi kita udah PPh final yang mana? Yang 50 juta kan, 0% tuh. Ya, yang uang manfaat gitu kan, 0%. Ya, yang paling biasa itu adalah nihil masa Desember, itu wajib dilaporkan. Kenapa? Kenapa nihil masa Desember wajib dilaporkan? Karena di masa Desember yang berbeda dengan masa-masa lain, masa Desember kita melaporkan tidak hanya perhitungan PPh 21 yang di bulan itu, jadi perhitungan penghasilan di bulan itu, tapi juga untuk perhitungan setahun pajak. Jadi di dalam masa Desember ada dua lampiran yang memberikan informasi gaji di bulan itu sama gaji selama setahun setiap pegawai. Ini penting, ini sangat-sangat penting karena hubungannya dengan PPh badan. Hubungannya dengan perhitungan PPh badan, SPT tahunan PPh badan. SPT tahunan PPh badan hubungannya PP dosa itu apa? Biaya gaji di dalam SPT tahunan badan dideklar sebagai pengurang, gitu kan? Let's say 1M atau 100 juta deh, ya, 100 juta. Tapi kalau dilihat 100 juta, breakdown-nya dari mana? Jadi dari SPT masa 21. Kalau misalnya 100 juta ini tidak di breakdown di SPT 21 atau tidak dilaporkan, ya,
Ya otomatis kan nanti dapat surat, kamu punya biaya gaji 100 juta kok nggak motong PPh, nggak lapor PPh gitu ya. Oh iya Pak, karena 100 juta itu untuk 4 pegawai masing-masing setahun cuma 25 di bawah PTKP. Oh ya udah silakan laporkan SPT masa 21 Desember di mana memuat informasi bahwa 100 juta itu adalah untuk 4 pegawai. Tidak perlu yang dipotong, tapi secara administratif tidak membuang waktu kita untuk mengklarifikasi terkait himbauan-himbauan dari kantor pajak, terutama dari pengawas. Seperti itu ya. Oke, kita udah di penghujung, ada 7 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, kita diskusi aja. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaannya. Betul, Pak. Bu Arum tetap buatkan meskipun nihil. Ya, terima kasih. Kemudian Kalau kalau Ibu Laila, ini kasusnya ada pegawai kontrak, ya, kemudian diperpanjang dan dibuatkan kontrak baru. Apakah dibuatkan 2 bukti potong? Kalau menurut saya, kalau ini nempel bulannya, silahkan tetap di apa namanya dihitung dalam satu kesatuan. Jadi cukup dibuatkan bukti potong tahunan di bulan ke-8, gitu ya. Nah, paling paling perbedaannya adalah mungkin di nominal uangnya gitu ya. Nominal uangnya. Nanti kita akan pelajari bagaimana ini akan berhubungan dengan perhitungan bagaimana kalau ada orang yang naik gaji gitu ya, atau perubahan lah intinya. Artinya kan kalau di kasusnya ibu ini di bulan ke-7 dia bisa jadi mendapat gaji baru ya, bisa lebih tinggi bisa lebih kurang. Nah, itu aja paling isunya. Bagaimana cara menghitung adanya perubahan gaji tersebut. Jadi yang pertama, kita anggap dia tetap kerja selama 8 bulan, satu bukti potong aja. Cuman nanti ada perhitungan yang berbeda di bulan ke-7 ketika dia ada perubahan. Gitu ya. Nanti kita akan lakukan perhitungannya. Contohnya nanti di eh, sesi 2 atau 3. Gitu ya. Nah, yang per bulan bukti potong 17.216 yang tidak final tadi, yang tidak final tadi itu kan tidak perlu dibuat kalau nihil, kalau tidak dipotong. Tadi saya bilang bukti potong yang nihil tidak wajib sebenarnya, ya. Eh, Defaultnya begitu. Tapi saya sarankan untuk pegawai tetap dibuatkan, gitu ya, tetap dibuatkan. Kita bantulah pegawai tetap kita, namanya pegawai tetap gitu ya. Kita bantu biar dia bisa lapor SPT tahunan. Termasuk pegawai kontrak ya, karena dianggap sebagai pegawai tetap juga. Dibuat aja bukti potongnya, ya. Tapi kalau untuk bukan pegawai, karena dia nggak bekerja di bulan itu, yang nggak usah dibuatkan eh, bukti potong. Kenapa saya bilang bekerja di bulan itu? Karena kalau bukan pegawai bekerja dan dapat penghasilan, pasti dipotong. Karena dia nggak ada PTKP tuh, nggak ada. Ada, tapi nanti syaratnya ada 2 dan itu agak berat. Tapi kita anggap aja defaultnya nggak ada. Jadi kalau ada bukan pegawai kerja, pasti dipotong karena pasti kena PPh, pengurangannya 50% doang. Ya, jadi kalau untuk bukti potong bukan pegawai, tidak final, karena memang dia nggak bekerja dan nggak ada penghasilan, nggak usah dibuatkan bukti potong. Kecuali, kecuali bukti potong yang pesangon 0% tadi, yang final, ya, itu meskipun 0%, karena memang diaturnya dikenakan 0%, jadi buatkan bukti potong dia dikenakan pajak 0%, gitu ya. Eh, eh. Jadi kena pajak tapi 0%. Seperti itu Ibu Arum. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Semoga menjawab ya. Kalau ada pertanyaan dari Ibu Nurmansyah, kalau jasa ke orang jumlahnya lewat PTKP, tapi nggak punya data NPP sama KTP masuk ke mana Pak ya?
Oke, artinya ini masuk ke bukan pegawai, ya, ke bukan pegawai. Dan kalau untuk bukan pegawai, karena dia perhitungannya tidak final, maka kalau tidak punya NPWP 20% lebih tinggi, gitu, ya. Jadi ini masalah membedakan mana pegawai tidak tetap dan bukan pegawai, gitu ya. Kalau sekali bayar doang, gitu, dan ini saya rasa bukan untuk kegiatan utama perusahaan, sebaiknya potong untuk bukan pegawai, gitu ya. Soalnya kalau pakai yang pegawai tidak tetap itu kan kita kasih dia PTKP, kita kasih dia ya PTKP, ya minimal dia harus ber-NPWP lah, seperti itu. Ibu Arum, masalahnya selama ini saya pekerjanya borongan tapi dibayar bulanan. Oh, udah bener, bener. Jadi borongan dibayar bulanan tanpa tunjangan. Saya pilih di SPT pekerja lepas, benar, gitu ya. Itu masuk pegawai tidak tetap. Jadi nanti dia dikurangi PTKP, tapi tidak ada biaya jabatan karena memang bedanya antara pegawai tetap dan tidak tetap itu ada di biaya jabatan. Dan memang selama ini seperti itu ya Bu Arum ya. Ya, seperti itu. Apa mungkin kalau orang pribadi jasa bongkar barang pekerjaan berkelanjutan sebaiknya ini masuk pegawai tidak tetap ya. Seperti misalnya tadi contoh saya adalah jasa orang pribadi yang ngangkut hasil perkebunan ketika musim panen itu pegawai tidak tetap dan dicontohkannya juga di penegasan-penegasan kita seperti itu ya. Jadi masuk pegawai tidak tetap. Kalau dibayarnya harian, lihat potongan 450.000, pengurangan 450.000 ya harian atau eh, kalau dia keluarkan bulanan, nanti ada catat perhitungannya di sesi kedua ya. Intinya di atas atau di bawah 4.500.000. Jadi biar apa? Orang-orang yang bekerja untuk bidang fisik ya istilahnya apa ya? Buruh kasar gitu ya. Itu masuk pegawai tidak tetap gitu. Kalau kita masukkan dia bukan pegawai kasihan karena nggak ada masalah PTKP di situ gitu. Kalau kita masukkan pegawai tetap, ya kan dia kerjanya memang nggak tetap gitu ya. Kerja kalau disuruh aja berdasarkan hitungan harian atau hasil pekerjaan. Jadi dibuatlah sebagai pegawai tidak tetap, dapat PTKP tetap, tapi biaya jabatannya nggak ada. Itu aja bedanya. Seperti itu, Bu Jessica. Baik, Ibu Kiki, Mas Faris, apa kita bisa istirahat berapa lama? Untuk istirahatnya 30 menit. Tiga Nanti puluh kita menit. mulai lagi 10.30 berarti. 10.30. Baik, Ya. baik. Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sesi satu sudah selesai. Di sesi 2 kita akan belajar tentang lebih dalam terkait menghitung PPh pasal 21 dalam mengidentifikasi yang mana harus kita tambahkan atau kita kurangkan dalam mencari penghasilan. Gitu ya. Nah, silakan istirahat dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di drop di kolom komentar. Terima kasih.